Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Aceh Besar Muhyiddin Ibrahim menyatakan penetapan Ketua KONI Aceh Besar akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut sesuai hasil rapat kerja Raker KONI Aceh Besar yang telah dilaksanakan sejak 17 Oktober 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Muhyiddin dalam konferensi pers di kantor KONI Aceh Besar di Lambaru, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 23 Oktober 2024. Muhyiddin juga menyampaikan jadwal pendaftaran calon ketua akan dibuka pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2024 mendatang. Musorkap akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2024 di Gedung Dekranasda Aceh Besar. Untuk penjaringan bakal calon tidak hanya difokuskan pada pemilihan Ketua Umum KONI Aceh Besar, tetapi juga untuk memaksimalkan peran cabang olahraga yang masih aktif. Proses ini tidak hanya memilih calon ketua, tetapi juga untuk menjaring cabur-cabur aktif agar dapat berperan dalam pengembangan olahraga di Aceh Besar. Berdasarkan hasil rapat kerja KONI, salah satu syarat utama bagi calon ketua KONI adalah memperoleh dukungan minimal 30% dari cabur yang aktif. Kita hari ini melakukan konferensi pers untuk memberitahukan kepada cabur-cabur, kemudian kepada insan olahraga, juga kepada masyarakat bahwa yang pertama ada pergeseran musyawarah dari tanggal 15 ke tanggal 2 rencananya. Kenapa ini digeser? Karena ada tahapan ADRT yang belum kita laksanakan. Dan kita udah laksanakan kemarin tanggal 17, yaitu Raker. Nah, sehingga dalam Raker itu diputuskan ada 3 masalah utama. Yang pertama pengukuhan anggota, kedua masalah program Prapora dan Pora, yang ketiga adalah program musyawarah. Hari ini kita melakukan konferensi pers menyampaikan kembali bahwa tanggal 2 itu akan dilaksanakan musyawarah SC tetap yang kemarin, kemudian OSI juga, dan sampai saat ini kita mendetailkan acara musyawarah, termasuk kriteria daripada calon ketua, kemudian masa pendaftaran, ada verifikasi bukti-bukti data yang dimiliki oleh cabur dan calon ketua. Kita upayakan semaksimal mungkin. Jadi OC, SC sudah merumuskan semua. Artinya kita udah siap dan sesuai ADRT, nggak ada yang kita tutupi ya. Ia menambahkan dalam menjaga keterbukaan dan integritas, KONI Aceh Besar menggandeng organisasi masyarakat untuk memantau proses ini. Ucok Sibre menekankan pentingnya keterlibatan berbagai elemen untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan adil dan profesional. Muhyiddin juga menegaskan syarat mencalonkan diri sebagai ketua KONI yakni pernah menjadi pengurus KONI atau pengurus cabur. Selain itu, meski calon diperbolehkan terlibat dalam politik, ia mengingatkan agar tidak membawa kepentingan politik ke dalam KONI. Di sisi lain, Ucok juga berharap Bupati Aceh Besar ke depan untuk mendukung KONI Aceh Besar dalam pembinaan cabang olahraga dan atlet. Ada juga yang mengatakan kenapa tidak dilakukan setelah pilkada. Nah, kami sudah berdiskusi panjang dengan para pengurus bahwa KONI ini adalah olahraga netral dari politik. Jadi orang-orang yang lahir nanti atau ketua yang lahir dari KONI itu biarpun orang politik tapi bukan produk politik. Dia itu murni orang olahraga. Nah, saya sering sampaikan kepada teman-teman, ketika Anda berada di KONI dan lingkungan olahraga, jangan sekali-sekali kita mengatakan kita ini orang politik. Nah, kemudian juga kepada para kontestan pemimpin Aceh Besar nanti ada 4 pasangan. Kita berharap siapapun yang menang, tolong bantu KONI, anggap KONI. Dan kita dilindungi oleh undang-undang olahraga. Jangan nanti karena bukan orang dia, semena-mena, kemudian dia tidak menganggarkan misalnya anggaran, ya rugi Aceh Besar. Karena KONI ini selalu membawa nama Aceh Besar, bukan nama partai politik. Ya, jadi siapapun pemimpin yang terpilih nanti, KONI itu adalah anak daripada Aceh Besar. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Olahraga mereka.